sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita mulai kajian tentang Akhlaqul Mu'min. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai kepada waladul amin, anak yang jujur. Sekarang kita lanjut al-waladul muti'. Al-waladu utawi iku anak al-muti' yang taat. Hasan utawi Hasan iku waladun yo anak muti'un kang taat. Yusolli sholat sapa Hasan kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. As-shalawatil khamsah, termasuk sholat 5 waktu fi awqatiha ing dalem waktune sholat. Wa yuwadibu lan netepi ajek seneng alal khuduri ing atase hadir teko fil madrasati ing dalem madrasah. Wa ala qiraatil Qur'an, wa ala qiraatil Qur'an lan ing atase maos Al-Qur'an. Wa mutolaati lan mutolaah ad-durusi ing dalam pelajaran fil baiti ing dalam. Hasan ini termasuk anak yang taat. Anak yang taat itu gimana? Menurut Hasan ini anak yang taat ini, dalam kitab ini Hasan diceritakan dia anak yang taat manakala dia itu sholat setiap hari, setiap waktu. Sholat 5 waktu itu dilakukan. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat ini taat secara zahir dan juga taat secara batin. Kalau taat secara zahir, wujud nyatanya bentuknya adalah kita sholat, kita membaca Al-Quran. Taat secara batin berarti ya khaufullah, takut kepada Allah. Ya gimana pun caranya, orang punya ketaatan kepada Allah sudah pasti dan sudah barang tentu dia pasti menjalankan perintahnya Allah. Dalam hati ya sudah pasti dia takut kepada Allah. Bukan hanya batinnya, tapi diwujudkan dengan lahirnya, diwujudkan dengan wujudnya dia taat menjalankan perintahnya Allah.
Selain itu hasil juga bentuk taatnya ini, dia selalu hadir di dalam madrasah, berarti selalu thalabul ilmi. Itu juga bentuk ketaatan kita kepada Allah. Menghilangkan kebodohan itu termasuk bentuk ketaatan kita kepada Allah. Orang kalau belum tahu terus mencari tahu, itu juga termasuk bentuk ketaatan kita kepada Allah. Wa ala qiraatil Quran, dan termasuk membaca Al-Quran. Nah, ini juga bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita belum bisa membaca Quran, makanya kita belajar tajwid, belajar qiraat, ya. Itu juga bentuk ketaatan kita dalam wujud kita mencintai Al-Quran. Wa mutola'ah, dan termasuk apa? Mutola'ah ini. Mutola'ah itu berarti review, ya. Atau mutola'ah gampangannya itu selalu mengulang-ulang, ya, pelajaran di dalam apa, rumah atau tempat tinggal kita. Selalu mutola'ah. Kira-kira Sultan dan kawan-kawan ini mutola'ah pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu dimutola'ah apa tidak, disinauni mana apa tidak, apa ditegaknya buku ini. Ini termasuk kalau Hasan ini selalu mutola'ah. Kalau Azhar kalau direvisi dosennya itu langsung ditegak apa di pelajari lagi. Nah, ini dalam bentuk ketaatan kita. Nah, jadi taat itu dalam artian secara zahir dan batin. Termasuk kisahnya Abu Dujanah ini adalah salah satu seorang yang taat, saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dikisahkan Abu Dujanah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semasa perjalanannya, Abu Dujanah ini adalah seorang yang rajin sholat, ya, sama kayak panjenengan ini, rajin sholat. Tapi setiap selesai sholat dia langsung langsung, ya, salam langsung beluncing. Artinya salam langsung beluncing itu berarti Assalamualaikum, langsung ngadeg mulai besi dan wiritan. Ini Abu Dujanah dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Semasa itu suatu ketika Rasulullah ini tanya pada Abu Dujanah, apa sampean ini tidak ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara akal, secara nalar, orang yang sholat itu adalah koneksi kita kepada Allah, sama kayak wifi gitu. Jadi ketika sholat, ya, putuskan koneksi selulermu, ya, dan hubungkan koneksimu dengan Allah. Ojo sholat mikirin HP, jin kepeng itu jangan, setan kepeng itu jangan dipikiri. Wis kula ora ya Arab Saudi ya mikirin Prancis piye, nah sholat mikirin Prancis apa. Ya. Jadi suatu ketika ini, ya, dia itu ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu tidak ada permintaan kepada Allah sehingga selesai sholat kok tidak berdoa? Ditakoni kanjeng Nabi. Setelah itu dia menjawab, ya Rasul, saya bergegas pulang ini karena terburu-buru untuk apa? Di samping rumah saya itu ada sebuah pohon kurma, dan manakala pohon kurma itu tertiup angin, maka kurma-kurma yang basah yang sudah tua itu akan jatuh ke rumah saya. Itu saya kumpulkan, ya Rasul. Saya kumpulkan untuk
apa? Untuk menjadi bekal untuk makanan untuk anak-anak saya. Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Barangkali saya kalau sudah terlambat, suatu ketika saya terlambat untuk mengumpulkan kurma-kurma yang sudah jatuh itu, ternyata anaknya sudah bangun. Ketika anaknya sudah bangun, jenenge lesu ya, yang ngetek kurma gede, ngetek padahal ini. Seketika itu Abu Dujana ini langsung memasukkan tangannya ke mulut anaknya, langsung dikeluarkan kurma-kurma yang sudah diambil anaknya tadi. Sampai segitunya Abu Dujana ini menjaga jangan sampai anaknya ini masuk dalam apa istilahnya benda-benda yang haram saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu termasuk taat ya, walaupun keluarganya dalam keadaan telah parah. Jangan sampai anaknya juga ikut kelaparan, makanya nunggu sampai kurma itu jatuh, ojo digendel. Karena di samping rumahnya itu ada pohon kurma. Ternyata seketika itu Rasulullah bergetar, kemudian menangis. Dikisahkan lagi Rasulullah langsung mendatangi sapa sing duwe pohon kurma. Ternyata seorang yang munafik, orang munafik. Ketika itu Rasulullah mau membeli kurma itu agar semua yang dimakan anaknya ini, anaknya Abu Dujana ini halal. Wis tak tuku wis. Ternyata tidak boleh oleh orang. Lalu Abu Bakar datang untuk membeli. Saya akan membeli kurmamu 10 kali lipat dari harga yang biasa. Seketika itu orang munafik orang kesenangan. Sewenang akhirnya kurma itu menjadi milik Abu Dujana. Pas tidur orang munafik tidur pulas, Abu Dujana sama anak istrinya karena sudah nggak lapar ya tidur. Besok keesokan harinya pohon kurma yang semula di tanah orang munafik pindah ke depan rumahnya Abu Dujana. Ini saking taatnya, saking nganti-ngantinya Abu Dujana kepada apa yang telah dimakan. Itu juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa seperti itu apa tidak? Maka kita harus biasakan diri kita untuk menjadi lebih baik. Ngati-ngati, jangan sampai apa yang kita masukkan pada diri kita itu tercampur dengan milik orang lain. Walidalika karena mengkono yuhibbu kelawan seneng ing Hasan ya, yuhibbu termasuk siapa yang suka pada Hasan itu abuhu wa ummuhu, ayah ibu ya, wa asatidatuhu termasuk guru-gurunya, wa jami'un nasi lan sekaliane menungso. Anak yang taat, gelem ngaji, nek gelem mutolaah, termasuk nek gelem hadir di dalam madrasah dan majelis ilmu itu disayangi oleh kedua orang tua, disayangi oleh guru-guru. Termasuk sampean ini ketika di majelis dalam sekolah ya coba bedi nanti bedi jangan sing sopan santun. Wa min adatihi idza arada naumi, wa min adatihi lan iku setengah saking adat atau kebiasaan idza arada naumi dalam nalikane arturu ya. Nah, ini kebiasaan seorang hamba yang taat ya, kalau di sini diceritakan Hasan
kalau di amal diceritakan sultan ya. Ayat kurallah, kebiasaan sebelum tidur itu gimana? Ayat kurallah termasuk atau utawi ento ngiling-iling Allah wa yashkuruhu ala an hafidhatu la yaumi wa yashkuruhu lan syukur ing Allah ala an hafidhahu tula yaumin ing atase ngrekso apa sapa Allah tula yaumin ing dalem sakjroné minal balai dari bala atau bahaya ya wal adalan apa ilmu atau kesakitan atau belai, termasuk kita ketika mau tidur itu harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap syukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita dijauhkan dari bala. Kok andaikan kita kena musibah ya, maka kita tidak bisa untuk beribadah. Kita dikasih kesehatan fisik, kesehatan zahir, batin kita juga harus kita sehatkan. Termasuk mengingat Allah itu kebiasaan kita. Ketika menjelang tidur itu mengingat Allah itu gimana? Aku metu langsung plek. Atau ketika mau tidur itu YouTubean dulu sampai turun. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan. Termasuk salah satunya Fatimah ya, Rasulullah pernah mengingatkan putrinya Fatimah, Fatimah, sebelum kamu tidur kamu harus menghatamkan Al-Quran. Siji. Wahai Fatimah, sebelum kamu tidur kamu harus bisa menghatamkan Al-Quran. Sebelum kamu tidur kamu juga harus bisa apa? Mengasih syafaat, ya, mendapatkan syafaat para. Wahai Fatimah, sebelum kamu tidur kamu harus apa? Bisa mendapatkan ridhonya orang-orang mukmin dan mukminah. Wahai Fatimah, sebelum kamu tidur kamu harus melakukan haji dan umrah. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Nah, Fatimah ini juga minta tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya sebelum tidur menghatamkan Al-Quran, wajib menghatamkan Al-Quran, disunahkan untuk mendapatkan syafaat para nabi, gimana itu ya Rasul? Apa sampai termasuk seperti itu? Gak turun nih kurung hatam Al-Quran, gak turun nih kurung mojo Al-Quran. Apa yang ngono? Termasuk saya tempat jenengannya. Terus Rasulullah menjawab, yang dimaksud hatam Al-Quran itu adalah membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Ini adalah anjuran Rasulullah SAW. Jadi termasuk sebelum tidur sampai harus membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu sudah sama seperti membaca Al-Quran. Ini pesan Rasulullah kepada Fatimah. Termasuk mendapatkan syafaat para nabi. Nah, diterangkan Rasulullah kepada Fatimah itu adalah membaca sholawat. Jadi sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian apa? Mendapatkan ridho dari mukmin dan mukminat itu adalah membaca apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Saat 3 kali boleh, melebihi itu juga boleh. Kemudian yang paling melakukan haji dan umroh itu sampai
memuji Allah subhanahu wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Jadi apa yang pertama tadi, al-ikhlas 3 kali, kemudian membaca sholawat, kemudian apa? Membaca istighfar dan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah pesan Rasulullah kepada Fatimah. Padahal enteng ya, kudu 3 kali, enggak sampai 5 menit. Tapi ketika kita menjadikan ini adat kita sebelum tidur, ini kita sudah termasuk bentuk kita menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok kita lakukan ya, mulai besok sebelum tidur membaca ikhlas 3 kali, sholawat, istighfar dan subhanallah. Mari kita lakukan itu. Kok sudah tahu terus tidak melakukan, bisakah? Tsumma yaqulu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Turu sama turu itu ora seturu. Wa idza qoma dan nalikane tangi min naumihi dari tidur panjenengan semua, yashkuru ala ni'amihi naumi, maka syukur ya, ala ni'matihi yang atase nikmati turu ya. Jadi turu pun itu bernilai ibadah asalkan diniatkan untuk ibadah. Aja turu dor niatono gawe ibadah. Aku turu ben engko iso sinau, aku turu ben engko gak ngantuk, ben bisa apa iso maca Al-Qur'an. Aku turu ben iso engko ibadah sing liya termasuk kerja iku ya ibadah. Aku turu engko ben gak ngantuk dalam perjalanan menuju kerja, itu juga bernilai ibadah. Nah, ketika bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bisa ya doa setelah bangun dari tidur hafal, insya Allah hafal. Tapi prakteknya kita belum tahu apakah kita praktekkan apa tidak. Wa min adatihi aidan idza akala. Wa min adatihi wa min lan iku setengah saking adatihi aidan juga termasuk setengah saking kebiasaan yang hasan. Idza akala nalikane mangan ayyakula awalan, termasuk mengucap apa yang pertama diucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika makan atau sebelum memulai sesuatu maka membaca dengan bismillah. Wa idza faragha lan nalikane rampung mangan mau minggu saking mangan yashkurullah ala ni'matil akali, syukur atas nikmatnya Allah bisa makan meskipun iwak sego ya, jangan telo, iwak tahu, tempe, iwak ayam kita harus syukuri. Tetap umur-umur iwak kerupuk tok gak maca bismillah, gak maca alhamdulillah. Padahal gak termasuk kayak apa kisahnya Abu Dujana tadi, sampai kelaparan nunggu kurma jatuh. Kita gak nunggu kurma jatuh, mencikong sudah ada ya. Atau kita sudah bisa makan nasi, gak perlu nunggu kurma jatuh, perlu kita syukuri. Li'annahu ya'lamu anna Allah huwallazi awjada lahu ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya apa? Allah itu
au jadalahu ta'am, termasuk nganake ing dalem Allah itulah yang memberi kita wong itu harus kayak manuk nek wis wareg yo mulih. Jadi ini ngono. Kalau nggak tahu ya, burung itu pagi ya terbang mencari makan, terus setelah kenyang pulang. Macam mikir dunia, ya. Masuk saya juga mikir dunia ya. Tapi harus kita imbangi dengan ibadah yang lain. Jadi burung ketika sudah kenyang yo balik ke sarangnya, sudah besok terus mencari lagi. Kalau jenenge manuk itu umpul-umpul sampai panganan sasak terus gak liane menungso. Kita umpul kayak mangan mending kalau ya. Yo wis warga boleh iku manuk. Masuk kene kalah-kalah manuk. Gak percaya nih bakal dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Termasuk kita makan itu dikasih rezeki oleh Allah ya, dan semoga makan kita ini menjadi kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma as'ada hadhil waladil muti' ya. Yardu anhu rabbuhu wa sawfa yudkhiluhul jannah. Termasuk betapa bahagianya ya, anak yang taat ya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka yudkhilul jannah, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah, wujud keimanan kita, ketakwaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita bisa nantinya mendapatkan ridho dan masuk di jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.